Apa sih susah banget ya Bu ya? Jadi berantakan. Bu, ini semua bener kan saya tuh lihat tuh rapi semuanya, bener kan? Ini ada yang salah tuh, ini gagal. Kalau Bapak tadi rapi banget ya. Kalau saya jadi melengkung-melengkung lihat hasilnya. Nggak bisa dijual. Bentuknya bundar, berwarna kuning, serta keriting. Yap, ini dia kerupuk mie kuning atau kerupuk banjur. Dalam bahasa Sunda, banjur berarti siram. Mungkin karena teksturnya yang keras, sehingga perlu siraman kuah untuk memakannya. Mau makan nasi, soto, rujak, ataupun asinan, tetap aja pakai kerupuk mie kuning. Tapi ini kan selera ya. Kalau kalian bagaimana? Biasanya sih aku makan pakai pecel ya, jadi kayak enak gitu ada kriuk-kriuknya. Kayak ada yang kurang sih ya rasanya ya. Kurang klop ya? Iya, kurang klop aja sih. Aku paling sering pakai asinan, kan lebih segar kan. Soalnya kalau nggak ada kerupuk mie kuningnya kurang pelengkap yang pas tentu. Terus enak kan kerupuk mie kuning pakai bumbu kacangnya apalagi. Kali ini saya mendatangi salah satu pembuat kerupuk mie kuning di Desa Pasir Jambu, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini dia nih salah satu tempat pembuatan kerupuk mie kuning. Pertama-tama prosesnya dibuat di sini nih. Pak Hetman, Pak ikutan dong Pak. Nah, ini ikutan ngadon kita Pak. Bahan yang diperlukan cukup sederhana, hanya tepung sagu dan tepung terigu. Sedangkan untuk warna kuningnya berasal dari pewarna makanan. Untuk membuat adonan kerupuk, kami harus mencampurkan semua bahan dengan air panas. Lalu aduk-aduk hingga mengental. Biar Bapak aja nih yang terusin, nggak kuat panas. Panas Pak, lihat merah-merah. Jadi harus kuat-kuat nih. Tuh. Ya kalau nggak kuat lah. Pas saya aduk, panas Pak. Aduh. Kuat panas. Panas banget. Nih, adonannya masih panas banget. Bayangin aja air mendidih. Nggak ditunggu lama, langsung diaduk. Ciri adonan yang sudah kalis adalah tidak lengket di tangan maupun di wadahnya. Oh. Pakai pasta. Nah, ini lihat tuh. Jadi ini adalah campuran antara tepung terigu dan juga tepung sagu. Perbandingannya sekitar berapa Pak? Berapa banding berapa? Bandingannya kalau karungan itu 3:4. 3:4, jadi lebih banyak tepung terigunya. Karena kalau kebanyakan sagunya nanti pas saat digoreng dia jadi bantet, nggak ngembang. Wow, ini saya aja yang setipis ini kayaknya lama banget nih kecampurnya. Lihat bapak-bapak ini, tebal-tebal adonannya, harus tercampur rata. Selanjutnya, membawa adonan menuju alat pres yang masih tradisional. Bersihkan terlebih dahulu dasar alat pres, agar saat ditekan, adonannya keluar sempurna dan tidak terputus. Nah, di bawah alat presnya ini ada cetakan kayak gini nih, jadi nanti hasilnya berbentuk kayak silinder gitu ya Pak, pipa-pipa kecil. Tuh. Masukkan adonan pada lubang, lalu padatkan. Nih, alat presnya juga masih tradisional. Pakai kayu, nggak ada yang pakai mesin di sini. Tradisional semua, manual. Yuk, sekarang tekan tuas kayunya. Makin lama makin berat nih pemberani. Gak heran jika Pak Yadi menggunakan kakinya untuk menggerakkan tuas. Oh, udah selesai. Sampai ujung soalnya ya. Aduh. Nah ini prosesnya emang harus hati-hati. Karena kalau enggak ini tuh dia akan muter kembali ke posisi semula kayu ini nih yang kita tadi tekan. Kalau dia sampai muter, kita bisa ngejungkel ke depan. Itu yang harus diperhatikan. Makanya Bapak tadi harus dampingin saya terus karena ini bahaya.
Adonan yang keluar berbentuk mie kecil. Dari sinilah penyebutan kerupuk mie kuning berasal. Jadi sebenarnya fungsi hasilnya dikipas-kipas kayak gini biar nggak lengket satu sama lain. Usaha kerupuk ini sudah ada sejak tahun 70-an. Kini diteruskan oleh generasi ketiganya. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghabiskan 5 kuintal tepung. Wah, banyak ya. Maklum saja, karena tempat ini menyuplai kerupuk mie kuning ke Jakarta dan sebagian besar Jawa Barat. Selama bulan Ramadan, produksi kerupuk bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Nah, sekarang kita akan mencetak nih. Ini cetakannya dari piringan kayak gini, diameternya 15. Ada juga sih ukurannya yang lebih kecil seperti 12, tapi yang paling laku, yang paling banyak dibikin ukurannya 15 cm ini. Ambil 3 lembar mie, lalu penuhi bagian terluar dari cetakan membentuk lingkaran. Dan isi bagian tengah yang kosong dengan 3 lembar mie kuning yang ditumpuk sembarang. Lalu, letakkan pada alas bambu dengan hati-hati. Ya. Kenapa sih susah banget ya Bu ya? Jadi berantakan. Dari awal lagi ya Bu ya? Susah ternyata. Karena kalau nggak biasa berantakan kayak saya, nggak bulat sempurna. Kayak spaghetti ya ini ya. Coba lagi ya saya. Ayo, jangan menyerah. Saya coba lagi Saya pasti bisa. Nah, gimana sih biar nggak berubah lagi? Ini apa ini atau gimana sih? Coba. Begini mbak megangnya, mbak megangnya begini. Coba contohin. Oh, Banting pelan-pelan. banting nih. Sini banting. Nih, banting nih. 1, 2, 3. Yeay, akhirnya saya bisa juga menaruh kerupuk mie tetap bulat sempurna di alas bambu ini. Oke, jika sudah banyak, kerupuk mie siap untuk pengukusan. Nih. Jadi tadi setelah dikukus selama 20 menit, jangan terlalu lama, jangan sampai mateng banget. Nanti jadi hasil lembek dan digoreng juga nanti jadi bantet. Jadi setengah matang aja baru kita jemur. Bantu. Bu! Selanjutnya, jemur semua kerupuk hingga kering di bawah sinar matahari selama 8 jam. Semakin kadar air berkurang, maka kerupuk akan awet dan tahan lama. Bu, ini semua bener kan saya tuh udah tuh rapi semuanya, bener kan? Ini ada yang salah tuh, ini gagal. Padahal tadi saya naruhnya hati-hati loh Bu. Gimana ini Bu kalau udah kayak gini Bu? Gagal. Nggak bisa dijual dong. Nggak bisa. Terus gimana dibuang? Ya, dibuang. Ya, maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Setelah kering, kini kerupuk akan segera dikemas dan dijual. Untuk 1 kilogramnya dibanderol dengan harga Rp10.000. Kalau rumah usaha tadi hanya menjual kerupuk mentah, di sini nih tempat penjualan kerupuk mie kuning yang sudah matang dan siap konsumsi. Nah, ini dia nih tempat mematangkan atau istilahnya apa Pak? Di sini bilangnya disangrai. Jadi semua kerupuk-kerupuk kuning yang sudah tadi dijemur diolah di sini, disangrai. Nggak pakai minyak ya Pak ya? Kenapa pilih nggak pakai minyak, justru pakai pasir Pak? Kenapa? Jadi tahan lama dan lebih laku. Oh, tuh. Kalau pakai minyak, 2-3 hari melempem. Kalau pakai ini pasir bisa seminggu lebih. Apalagi kalau di toplesnya yang kuat ya Pak ya. Bisa lebih lama lagi, mungkin 3 bulan kali ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Pemberani, setelah sempat langka, kini harga minyak goreng sedang melambung tinggi. Tapi usaha Pak Udin seakan tidak terimbas ya. Karena di sini tidak menggunakan minyak goreng dalam proses pengolahan kerupuk, melainkan menggunakan pasir. Tentu saja, pasirnya harus bersih ya. Jadi aman ya buat kesehatan, anti kolesterol. Hihihi. Ini masih bisa nggak? Taruh gitu. Saya juga mau mencoba
Masukkan kerupuk, lalu timbun dengan pasir. Oh, Pasir berarti panas secara perlahan membuat kerupuk mengembang. kalau Bapak tadi rapi banget ya. Kalau saya jadi melengkung-melengkung ya hasilnya. Ini nggak bisa dijual. Kayak itu mah. Aduh ya Pak, nggak bisa dijual ya Pak. Ya kagak itu mah buat pakan. Itu skill juga, Pak. Harus ada skillnya. Jadi Orang kalau matangnya merata. kalau bisa ditanya. Tuh. Kalau semuanya bisa pasti Kalau banyak digoreng ini gampang. saingannya Kalau Bapak ya. digoreng kan kuali di minyak terus baru digoreng. Pak Udin sudah memulai usaha ini sejak tahun 1983. Sayangnya, di Desa Pasir Jambu ini hanya tersisa 3 rumah usaha yang menggunakan pasir untuk menyangrai kerupuk. Pengusaha lainnya lebih memilih penggunaan minyak goreng. Karena ada satu kendala klasik dalam setelah proses sangrai, yaitu kita perlu membersihkan kerupuk dari pasir yang menempel. Nah, ini adalah pasirnya didatangkan khusus dari Pelabuhan Ratu Sukabumi ya Pak ya. Jadi Bapak udah berbagai macam daerah udah dicobain ya Pak ya. Tapi yang paling cocok itu dari Sukabumi. Lihat, pasirnya ini ciri khasnya dia kalau untuk menyangrai dia nggak akan nempel ke kerupuk. Oh Pak tadi penting Yup, kalau pasir Sukabumi ini mudah dibersihkan dengan kuas. Yang bertugas membersihkan pasir pada kerupuk di sini adalah sang anak, yakni Mas Rohim. Mas Rohim, saya pengen nyobain boleh nggak? Fresh from the oven, masih anget. Aduh, aromanya ya kalau digoreng biasanya nggak terlalu keluar aroma-aroma dari adonannya ini ya Pak ya. Kerupuk memiliki tekstur renyah dan tidak berminyak. Rasanya yang gurih menjadikan kerupuk ini disukai banyak orang. Apalagi harganya juga dibanderol murah meriah. Hanya Rp1.000 untuk tiap kerupuk. Jika kerupuk mie kuning disajikan dengan asinan Betawi, ada lagi nih kerupuk lainnya yang mirip tapi tak sama. Ini dia kerupuk mie Bogor. Yang ini biasa disajikan dengan asinan sayur Bogor. Biar tahu bedanya, yuk langsung ke tempat pembuatan kerupuk milik Pak Wahyu Hidayat di Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Jadi di Bogor tidak hanya punya sentra pembuatan kerupuk mie kuning, tapi ada juga nih satu kerupuk yang memang jadi ciri khas bagi Bogor, kota iya. Bogor ya Pak ya. Iya. Apa namanya Pak? Kerupuk mie. Bogor. Kerupuk mie ciri khas Bogor. Yang membedakan justru ada di bahan-bahannya, yakni ada tambahan telur. Hal inilah juga yang membuat kerupuk ini harganya jauh lebih tinggi dibanding kerupuk mie kuning. Kerupuk mie kuning mentah dijual seharga Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan kerupuk mie Bogor mentah ini harganya mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Wow, jauh banget ya. Yang bikin saya semangat ikut membuat kerupuk di sini adalah Abah Idi. Dalam usianya yang lanjut, Abah Idi tetap tekun bekerja. Abah, kan udah tua, kok masih mau kerja begini Mbah? Ya sebenarnya saya juga kasihan. Di sini kasihan, nggak dikasih, nang cuman sedikit dikasih. Oh, jadi maksudnya gimana Pak? Ya sebenarnya saya juga kasihan ya ngerjain dia. Cuman Pada baik tadinya anak-anaknya, saya cuman pada disuruh baik diam anak-annya, aja pada gitu. baik sama Abah. Cuman dia tetap aja nekat. Iya, gitu. gitu, pada baik anaknya sama anaknya sama Abah. Meskipun usianya sudah mendekati 80 tahun, semangat Abah Idi tidak pernah padam. Kakek dengan 4 cucu ini tetap cekatan menggilas dan mencetak adonan menjadi lembaran mie. Kemudian mie direbus hingga membentuk lingkaran. Nah, pada tahap ini Abah Idi mengalami kesulitan. Kerap kali ia masih dibantu oleh Pak Wahyu agar bentuknya tidak berantakan. Dan tahap akhir adalah proses penjemuran. Kalau mendung seperti ini, Pak Wahyu punya solusi agar kerupuknya cepat kering, yakni dengan menggarang kerupuk menggunakan kompor. Jadi semuanya ini digarang selama 10 jam ya Pak ya? 10 jam. Karena kalau misalnya nggak ada matahari, Iya. akhirnya solusinya digarang. Tapi kalau ada matahari, lebih baik dijemur. Itu selama 4 jam udah keringnya sama kayak gini.
Setelah kering, langsung kerupuk bisa dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Industri rumahan ini biasa menjual lebih dari 100 kg kerupuk setiap harinya. Pelanggan kerupuk mie Bogor hasil buatan Pak Wahyu ini bukan hanya sekedar dari warga Jabodetabek saja, tapi ada juga dari luar Pulau Jawa hingga mancanegara, seperti Cina, Arab Saudi, dan Malaysia. Ini Pak ya hasilnya kalau udah matang kayak gini ya Pak ya. Nah, kalau udah matangnya bedanya sama kerupuk mie kuning ya dari warnanya. Kalau ini tanpa pewarna, jadi warnanya agak kecoklatan ketika sudah digoreng. Kerupuk-kerupuk yang sudah dimasukkan ke dalam karung ini biasanya akan dibawa berkeliling oleh Abah Idi untuk dijual. Saya dan Abah Idi mulai menjual kerupuk dari rumah ke rumah. Tiap hari Abah Idi bisa membawa 4-8 kg kerupuk. Tanpa mengeluh, ia tetap berjalan melawan teriknya matahari. Tak lupa, Abah Idi juga menitipkan kerupuk mie Bogor pada warung-warung yang ia lewati. Semua ia tata sendiri pada rak yang tersedia. Abah Idi biasa berkeliling mulai dari siang hari hingga maghrib tiba. Tak dapat dipungkiri, ia kini cepat merasa lelah. Abah harus mengistirahatkan kaki dan tangannya yang sudah mulai terasa pegal. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Biasanya Bapak tuh dapat upah berapa? Upah Dari Pak Wahyu. dari Pak Wahyu Mm-mm. suka dikasih berapa aja, dikasih suka ada 20.000, 30.000 gitu. 50.000 juga pernah ya Pak ya? Ya pernah gitu, 50.000. Nah itu cukup Pak? Iya untuk- cukup. Sehari-hari Abah seorang sendiri kontrak ini apa Masya Allah dengan Cukup Pak 50.000 Pak? enggak cukup, biasa aja. Nggak Kenapa mau. Bapak misalnya kan udah tua, kenapa nggak mau istirahat aja gitu Pak? Ya ini juga mau istirahat, bagaimana kalau nggak punya kan susah. Jadi harus bekerja gitu? Iya, tapi kerja sedikit juga. Hanya rasa syukur yang ia miliki. Karena Abah Idi masih menjadi tulang punggung keluarganya. Ia harus menopang hidup anaknya yang tidak bekerja. Ia merasa bahagia karena tidak menyusahkan orang lain. Tak banyak hal yang ia pinta pada Ilahi. Abah Idi hanya memohon diberi kesehatan agar dapat terus bekerja. Biar bisa sehat, kerja. biar waluya gitu, biar sehat badan. Biar enak. Bapak bisa kerja terus? Iya, kerja terus keras. Sepertinya hari ini kami masih belum beruntung. Tak satupun kerupuk yang terjual. Abah Idi memutuskan untuk mengembalikan semua kerupuk pada Pak Wahyu. Pak, jadi ini belum laku semua, tapi ada beberapa sebagian yang aku taruh di warung. Katanya memang sering dititip di warung depan ya? Gak apa-apa ya Pak. Nih, saya serahkan. Ya. Ayo, Abang masuk. Ya. Pak, makasih ya Pak, saya pamit. Wah, pemberani. Udah lihat kan tadi semua prosesnya, proses pembuatan kerupuk mie kuning maupun kerupuk mie Bogor. Keduanya memiliki kesulitan yang cukup besar karena semuanya nggak pakai mesin. Semuanya pakai manual dan tradisional alat-alatnya. Harus punya tenaga yang kuat juga untuk mencetaknya, untuk mengepresnya. Aduh lumayan deh, terkuras semua tenaga. Emang yang paling enak sih makannya doang. Gimana pemberani? Berani coba? Coba kalau berani.